Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryana Finda dengan NIM 21101112162. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang perbandingan amandemen Konstitusi Malaysia dengan amandemen Konstitusi Inggris. Malaysia merupakan salah satu negara Commonwealth atau negara persemakmuran yang merupakan negara bekas jajahan Inggris. Diketahui Malaysia dijajah oleh Inggris selama 171 tahun, yang tepatnya dari tahun 1786 hingga 1957, dan bergabung menjadi negara Commonwealth. Sebagai salah satu negara Commonwealth, menjadikan Malaysia memiliki sistem hukum yang sama dengan Inggris, yaitu common law. Sistem hukum common law merupakan sistem hukum yang memakai logika berpikir induktif dan analogi yang memiliki konsep rule of law yang menekankan pada tiga tolak ukur. Yang pertama, supremasi aturan-aturan hukum atau supremacy of the law, yaitu tidak adanya suatu kekuasaan yang sewenang-wenang atau absence of arbitrary power, dalam artian seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, atau equality before the law. Ketentuan ini berlaku bagi orang biasa maupun bagi pejabat. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan pengadilan. Selanjutnya, penerapan common law di Malaysia berbeda dengan Inggris karena negara Malaysia berbentuk federal, sedangkan Inggris berbentuk negara kesatuan. Selain itu juga, bentuk konstitusi yang berbeda karena pada umumnya bentuk konstitusi berbagai negara terbagi atas written dan unwritten. Malaysia memiliki konstitusi tertulis atau konstitusi yang telah terkodifikasi. Nama konstitusi Malaysia adalah Konstitusi Federal Malaysia atau dalam bahasa Malaysia Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen undang-undang tertulis yang dibentuk berasaskan kepada dua dokumen sebelumnya, yaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Sedangkan Inggris memiliki konstitusi yang belum terkodifikasi, sehingga konstitusi Inggris terpisah-pisah yang bisa ditemukan dalam bentuk undang-undang konstitusi, konvensi, keputusan pengadilan, dan perjanjian. Selanjutnya, amandemen konstitusi pada suatu negara diperlukan karena perkembangan zaman dan berkembang pemikiran manusia, sehingga konstitusi di negara tersebut perlu disesuaikan agar tidak terjadi kekosongan hukum maupun untuk menutup celah salah tafsir hukum. Namun, pelaksanaan amandemen konstitusi tidak mudah dilakukan, karena konstitusi merupakan hal yang sangat sakral, sehingga pelaksanaan amandemen konstitusi harus berdasarkan kebutuhan warga negara. Konstitusi di berbagai negara memiliki sifat yang berbeda. Menurut Ware, cara perubahan konstitusi terbagi berdasarkan sifatnya, yaitu konstitusi yang mudah diubah, yang selanjutnya disebut fleksibel, dan konstitusi yang berkedudukan tinggi, rumit atau susah, dan perubahannya dengan prosedur khusus, selanjutnya disebut rigid. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Abdul Nasir dengan NIM 21110113025 akan melanjutkan latar belakang yang telah dibaca oleh Pinda untuk menentukan apakah suatu naskah konstitusi bersifat fleksibel atau rigid. Pertama-tama dapat mempelajari mengenai kemungkinannya berubah atau tidak dan bagaimana pula perubahan itu dilakukan. Pada umumnya, dalam setiap naskah undang-undang dasar, selalu diatur tata cara perubahan konstitusi itu sendiri dalam pasal-pasal atau bab yang tersendiri. Perubahan-perubahan yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan sendiri oleh undang-undang dasar itu dinamakan Verfassung Anderum. Ketentuan mengenai perubahan tersebut selalu ditentukan dalam undang-undang dasar. Karena walaupun dimaksudkan untuk jangka waktu yang lama, teks suatu undang-undang dasar selalu cenderung untuk tertinggal dari perkembangan masyarakat. Pada saat perubahan masyarakat sudah sedemikian rupa, selalu muncul kebutuhan objektif untuk mengadakan perubahan pula atas teks undang-undang dasar. Harus diakui bahwa untuk menentukan sifat fleksibel atau rigid suatu undang-undang dasar, sebenarnya tidaklah cukup hanya dengan melihat dari segi cara mengubahnya saja. Dapat saja terjadi suatu undang-undang dikatakan bersifat rigid, tetapi dalam kenyataannya dapat diubah tanpa melalui prosedur yang ditentukan sendiri oleh undang-undang dasarnya.
melainkan diubah melalui prosedur di luar ketentuan konstitusi, seperti melalui revolusi atau dengan constitutional convention. Dengan perbedaan proses amandemen konstitusi tersebut, penelitian ini bermaksud untuk membandingkan proses amandemen di Malaysia dan Inggris, negara yang menggunakan sistem hukum yang sama yaitu common law dan tetapi memiliki bentuk konstitusi yang berbeda, yaitu tertulis dan tidak tertulis, sehingga atas dasar permasalahan tersebut, maka penulis menarik judul dalam penelitian ini adalah perbandingan konstitusi Inggris dan Malaysia. Lalu masuk ke poin selanjutnya, yaitu perumusan masalah. Maka berangkat dari latar belakang di atas, peneliti mengangkat perumusan masalah sebagai berikut. A. Bagaimana bentuk perbandingan antara konstitusi Inggris dengan konstitusi Malaysia? B. Bagaimana proses amandemen konstitusi dalam konstitusi Inggris dengan konstitusi Malaysia? Lalu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum primer yaitu berupa konstitusi Malaysia dan konstitusi Inggris dikarenakan tidak ada, karena konstitusinya tidak tertulis maka tidak dicantumkan. Sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku-buku mengenai konstitusi dan buku-buku lainnya termasuk jurnal yang memiliki kolerasi dengan judul yang penulis uraikan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menganalisis dan mengelaborasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terima kasih. Di sini kami akan mempresentasikan pembahasan hasil diskusi jurnal kami, yaitu perbandingan konstitusi Malaysia dengan Inggris. Untuk materi pembuka ini, pembandingan secara umum terhadap konstitusi Malaysia dan Inggris akan dibahas oleh saya, Fajar Hedi Mulia Saifi, dengan nomor 211 011 dan dengan Tiara Indah Utami dengan nomor 211 011 Untuk materi pertama, yaitu perbandingan konstitusi Malaysia dan Inggris, akan dijelaskan oleh Tiara Indah Utami. Baiklah, untuk poin A yaitu konstitusi Malaysia dan Inggris. Malaysia memiliki konstitusi dalam bentuk tertulis dan telah terkodifikasi yang mana mulai berlaku sejak tanggal 27 Agustus 1957. Yang mana aturan, kerangka, sistem negara, dan prinsip dasar yang mengatur organisasi ada dalam sebuah bentuk dokumen yang disebut dengan Konstitusi Federal atau Federal Constitution. Sedangkan pada negara Inggris, konstitusinya tidak dalam bentuk yang terkodifikasi, akan tetapi juga tak dapat dikatakan tanpa konstitusi, karena konstitusi tersebar di sejumlah dokumen dan sumber sehingga sulit untuk diuraikan. Konstitusi yang dikodifikasi biasanya dihasilkan setelah terjadinya titik balik bersejarah seperti pemberian kemerdekaan, revolusi, kekalahan dalam perang, atau runtuhnya sistem pemerintahan sebelumnya. Dan tak satu pun dari hal-hal ini terjadi di Inggris. Itulah sebabnya Inggris tidak pernah punya alasan untuk menyusun konstitusinya. Revolusi kita pada abad ke-17 secara singkat menghasilkan konstitusi tertulis, yaitu instrumen pemerintah Cromwell. Alasan itulah yang menjadi sebab mengapa Inggris belum merasa perlu untuk melakukan kodifikasi konstitusi. Selanjutnya pada poin B yaitu bentuk pemerintahan. Malaysia mempunyai bentuk pemerintahan ganda federal, yaitu satu sistem di mana Malaysia mempunyai bentuk pemerintahan ganda federal, yaitu satu sistem di mana terdapat pembagian kekuasaan, yakni legislatif, eksekutif, yudikatif, keuangan, dan lain-lain, antara pemerintah federal dan negara bagian. Pembagian kekuasaan di sini mengacu pada pembagian kekuasaan. Dalam hal ini bukan devolusi kekuasaan seperti yang terjadi di Inggris. Dapat dilihat pada ketentuan pasal 1 Konstitusi Federal yang juga menyebutkan nama, negara bagian, dan teritori federasi.
Selanjutnya, sistem pemerintahan di negara Inggris yaitu dengan menerapkan model monarki konstitusional dengan berbentuk sistem pemerintahan parlementer, karena monarki Inggris merupakan pencetus sistem parlementer pertama di dunia yang dijuluki dengan sebutan The Mother of Parliament, yaitu ibu dari segala parlemen yang diterapkan di dunia saat ini. Parlemen Inggris menggunakan sistem dua kamar, yakni ada bicameral yang terdiri dari Dewan Rakyat atau House of Commons dan Dewan Bangsawan Britania Raya atau House of Lords. Dewan Bangsa Britania Raya atau House of Lords, anggota dari Dewan Bangsawan tersebut diturunkan antar generasi dan orang yang berjasa bagi mereka. Monarki Inggris secara sistem konstitusi tidak memiliki konstitusi secara tertulis karena sudah menjadi atau menyatu secara adat sejak zaman dahulu, dan konstitusi Inggris bersumber dari pemufakatan atau hasil musyawarah pendahulu yang dijadikan rujukan dalam melahirkan aturan serta hukum yang akan diterapkan kepada masyarakat sebagai subjek yang akan menjalankan hukum di negara tersebut. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Tiara. Untuk selanjutnya itu pembahasan tentang lembaga konstitusi antara Malaysia dan Inggris akan saya lanjutkan pembahasannya. Pada poin pertama yaitu Malaysia tidak memiliki lembaga yang memang diatur sebagai lembaga konstitusi, layaknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Akan tetapi Raja memegang peran penting sebagai penjaga konstitusi. Konstitusi adalah hak hukum tertinggi suatu negara yang menguraikan kerangka pemerintahan, hak-hak warga negara, dan tugas-tugas pejabat publik. Raja bertanggung jawab untuk menegakkan dan melindungi konstitusi dari ancaman atau pelanggaran apapun, memastikan bahwa konstitusi tetap menjadi tolak ukur keadilan dan demokrasi di negara tersebut. Di Malaysia, Raja yang dikenal sebagai Yang di-Pertuan Agong memiliki arti sebagai kepala negara tertinggi. Kedudukan Raja sangat dihormati di Malaysia, karena ia dianggap sebagai penjaga konstitusi negara. Raja adalah dengan peringkat tinggi di negara Malaysia yang dipilih setiap 5 tahun dari 9 sultan negara di Melayu atau negeri Malaysia. Jabatan Raja bersifat seremonial, namun mempunyai arti penting karena ia merupakan pewujudan identitas Malaysia dan melambangkan persatuan bangsa. Kemudian, sedangkan pada Inggris, sesuai yang disebutkan dalam konstitusi Inggris yang telah tersebar sebagaimana yang telah Tiara jelaskan, mereka memiliki banyak guardian atau penjaga konstitusi, termasuk di dalamnya yaitu Mahkamah Agung yang dalam keputusan konstitusional seperti kasus Miller Cherry pada tahun 2019, Komite Konstitusi atau House of Lords, dan Komite Urusan Konstitusi dan Administrasi Publik atau House of Commons, Tuan Rektor serta badan pengawas konstitusi tertentu seperti Komisi Pengangkatan Yudisial atau Komisi Pemilihan Umum. Sejak pemungutan suara untuk meninggalkan Uni Eropa yaitu Inggris pada 2016 berkeputusan untuk meninggalkan EU atau Uni Eropa, beberapa pihak berpendapat bahwa Inggris menghadapi momen konstitusional yang mungkin mengarah pada perubahan untuk melakukan kodifikasi konstitusi. Namun kesulitan ke dalam pencapaian persetujuan tersebut untuk menjadi konstitusi tertulis yang tidak boleh dianggap remeh dan manfaat demokrasi dan konstitusi tertulis tak boleh dilebih-lebihkan. Selanjutnya kepada poin sistem hukum. Pada negara Malaysia menjalankan sistem hukum federal dan negara bagian. Undang-undang federal dibuat oleh parlemen dan berlaku untuk seluruh negara. Undang-undang negara bagian hanya dapat ditegakkan di negara bagian tertentu yang menerapkannya, yaitu ada 13 negara bagian yang ada di Malaysia. Sedangkan pada Inggris tidak mempunyai negara bagian yang terpisah, oleh karena itu semua undang-undang di Inggris bersifat federal dan berlaku untuk seluruh negara. Kemudian, sedangkan pada hukum Inggris didasarkan pada sistem hukum common law, yaitu sistem hukum melibatkan dua jenis hukum utama yang berbeda. Pertama, peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan-badan pemerintahan yang mengatur dan memberikan hak. Kedua, common law yang menciptakan ketentuan hukum berdasarkan keputusan pengadilan sebelumnya, atau yang akrab kita kenal sebagai jurisprudensi. Sistem hukum Malaysia juga tunduk pada sistem hukum common law. Menariknya, jika tidak ada ketentuan hukum yang terkait kasus di Malaysia, ketentuan kasus Inggris atau jurisprudensi yang ada pada hukum Inggris dapat diterapkan pada kasus-kasus hukum di Malaysia. Sekian saja presentasi dari kami, dari Fajar dan juga Tiara. Kami kembalikan kepada
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bersama Dara Yuwinda terkait dengan perbandingan amandemen Konstitusi Malaysia dengan Inggris terkait dengan perubahan konstitusinya. Baik, tanpa berlama-lama mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam pembahasannya. Jadi, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan perubahan konstitusi Inggris dan Malaysia, ada sedikit pembahasan terkait dengan perubahan konstitusi, yaitu dalam masyarakat dalam suatu negara, begitu cepatnya masyarakat tersebut untuk melakukan perkembangan. Sama halnya dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Perubahan masyarakat yang dinamis mendorong suatu negara untuk melakukan penyesuaian suatu konstitusi, yang mana dalam kajian International Institute for Democracy and Electoral Assistance atau biasanya dikenal dengan International IDEA, berpandangan bahwa konstitusi perlu dikembangkan apabila muatan konstitusi tersebut tidak relevan untuk menanggapi kebutuhan baru suatu negara. Lebih lanjut, IDEA menyatakan sebagai berikut. Constitution need to develop over time to correct provisions that have proven to be inadequate or unworkable to respond to new needs or changing public demands and to reflect evolving concept of the rights. Maka atas ketidakrelevan suatu konstitusi tersebut mendorong suatu negara untuk melakukan amandemen tersebut. Dalam praktiknya, perubahan konstitusi telah dilakukan beberapa negara. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan konstitusi bukan sebuah teks sakral yang perlu dijaga keasliannya. Perubahan konstitusi tersebut merupakan suatu hal yang diperlukan negara untuk menjaga konstitusi relevan saat pelaksanaannya. Mengingat, konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi pegangan dalam pelaksanaan negara. Semaka dari itu, konstitusi sebagai hukum dasar, maka diperlukannya kehati-hatian dalam melaksanakan amandemen tersebut. Kehati-hatian inilah dapat ditemukan dalam prosedur amandemen konstitusi di berbagai negara. Setidaknya, amandemen konstitusi akan lebih sulit untuk dirubah dibandingkan mengubah untuk membuat peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun negara yang dirujuk dalam tulisan ini yaitu negara Inggris dan Malaysia, yang mana kedua negara tersebut merupakan negara yang menggunakan sistem common law pada kawasan benua Eropa, yaitu Inggris, dan juga Asia, yaitu Malaysia. Oke, pertama terkait perubahan konstitusi Inggris. Inggris merupakan salah satu negara yang menggunakan konstitusi secara tidak tertulis atau unwritten constitution. Yang mana unwritten constitution ini akan lebih melekat kepada konstitusi yang tidak dimuat dalam satu kodifikasi khusus. Yang mana konstitusi Inggris berserak dalam beberapa dokumen. Adapun beberapa dokumen tersebut adalah Magna Carta, Bill of Rights, Act of Union, Act of Settlement, Parliament Act, and Human Rights Act. Dengan terdapatnya beberapa konstitusi Inggris tersebut dalam beberapa naskah, menjadikan konstitusi Inggris menjadi berderajat rendah. Konstitusi Inggris sama dengan mengubah undang-undang negara tersebut. Jadi jika kita melihat bagaimana cara mengubah konstitusi Inggris, sama saja seperti mengubah undang-undang dalam negara Inggris. Berbeda mungkin dengan beberapa negara yang perlu memerlukan beberapa prosedur khusus. Adapun mekanisme perubahan undang-undang Inggris ialah setelah disetujui oleh House of Commons dan House of Lords, yang mana di sini merupakan Parlemen Inggris, kemudian telah mendapatkan cap persetujuan dari monarki Inggris. Lebih lanjut, dalam pengubahan konstitusi Inggris tidak memiliki persyaratan cukup rumit dalam amandemen konstitusi. Hal ini mengingat konstitusi Inggris yang berasal dari beberapa undang-undang yang berlaku, sehingga tidak memiliki sistematika tersendiri di antara peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, jika kita melihat dalam beberapa perkembangan keterangan Inggris, terdapat usulan untuk menambah persyaratan mengubah konstitusi lebih lanjut. Namun, dengan catatan jika konstitusi Inggris telah dikodifikasi dalam dokumen. Adapun gagasan kodifikasi ini sebenarnya telah dimulai oleh Parlemen Inggris, yaitu Political and Constitutional Reform Committee House of Commons United Kingdom. Badan tersebut menggagas sebuah konsep disebut dengan A New Magna Carta untuk mengkodifikasi konstitusi Inggris. Dalam pembahasan mengenai amandemen konstitusi, panitia tersebut mengusulkan sistematika amandemen konstitusi yang akan dikodifikasi tersebut. Yang pada awalnya, mekanisme perubahan konstitusi disamakan dengan undang-undang diubah menjadi sebagai berikut, yaitu amendment to constitution might be proposed by the Commission for Democracy, by the government, or by either House of Parliament.
The Constitution may only be amended following approval by 2/3 of the member of both the first and the second chamber of parliament, and the majority of people voting in a referendum. Nah, dalam pengusulannya, ternyata komite tersebut mengusulkan dua cara untuk mengubah konstitusi Inggris. Yang pertama, dengan kehadiran parlemen Inggris, yaitu 2/3, dan menggunakan voting mayoritas masyarakat dengan cara of referendum. Kemudian, terkait dengan perubahan konstitusi Malaysia, akan dibahas lebih lanjut oleh Daerah Yuwinda. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Yuwinda dengan NIM 2110111105. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan konstitusi Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang pernah dijajah oleh Inggris. Pasca mendapatkan kemerdekaan dari Inggris, Malaysia dalam konstitusi barunya mengadopsi sistem pemerintahan parlementer sebagaimana yang dianut oleh Inggris. Sistem kamar parlemen pada negara Malaysia juga menggunakan dua sistem kamar dalam parlemen Malaysia, yaitu Dewan Negara dan Dewan Negara dalam satu majelis. Namun, walaupun memiliki sistem parlemen yang sama dengan Inggris, terdapat perbedaan antara Malaysia dengan Inggris terkait dengan konstitusi negara. Konstitusi Malaysia masuk ke dalam konstitusi tertulis yang dikenal dengan Federal Constitution, sedangkan konstitusi Inggris masuk ke dalam konstitusi tidak tertulis. Kemudian, pengubahan konstitusi di Malaysia ini perlu beberapa persyaratan untuk mengubahnya. Konstitusi Malaysia sebagai konstitusi yang rigid, yaitu konstitusi yang memerlukan perubahan yang sulit untuk dilakukan amandemen. Bentuk rigid atas konstitusi ini dimuat dalam pasal 159 Konstitusi Federal Malaysia. Dalam pasal 159 ayat 1 Konstitusi Malaysia menyatakan bahwa konstitusi Malaysia diubah menjadi kewenangan pemerintah federal Malaysia. Kemudian, untuk mengubah konstitusi terdapat ketentuan yang perlu dipenuhi, yaitu telah diusulkan dalam second and third reading dengan dukungan tidak kurang dari 2/3 total dari Majelis Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.